Nah, selanjutnya yaitu tentang teori perkembangan karir Donald E. Super. Unsur yang mendasar dalam pandangan Donald E. Super adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan jabatan yang akan dipegang atau vocational self-concept. Konsep diri vocational merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Untuk teori super dinyatakan dalam bentuk proposisi. Nah, untuk bentuk proposisi Donald E. Super, pada mulanya tahun 1953 Super menghasilkan 10 proposisi. Kemudian tahun 1957 bersama Bahrah dikembangkan menjadi 12. Dan tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 proposisi, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Berbagai karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu di antara individu, walaupun kebanyakan dari kita kurang lebih seperti orang lain dalam banyak sifat. Keunikan setiap orang jelas dalam kombinasi kekuatan dan kelemahan individual. Yang kedua yaitu berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Berbagai kemampuan, karakteristik kepribadian dan sifat-sifat lainnya begitu luas sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. Yang ketiga yaitu setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik kemampuan dan kepribadian yang cukup luas. Sehingga bagi orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Untuk setiap kemampuan atau sifat yang diperlukan dalam kinerja suatu pekerjaan tertentu, orang mungkin berharap untuk menemukan kuantitas modal yang paling sesuai dengan sifat pekerjaan. Yang keempat yaitu pilihan vokasional dan kompetensi, situasi di mana orang hidup dan bekerja serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Serta konsep diri akan mengalami perubahan karena itu membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. Yang kelima, proses perkembangan itu dapat kita simpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran, dan dibagi lagi menjadi fantasi, fase tentatif, dan realistis dari tahap eksplorasi dan fase uji coba dan fase stabil dari tahap pembentukan. Yang keenam yaitu pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan kematangan karir serta kesempatan yang terbuka bagi dirinya. Semua faktor di belakang pengalaman individu berkontribusi terhadap sikap dan perilaku. Beberapa faktor jelas berkontribusi lebih signifikan daripada yang lain. Nah, ini yang untuk tahun berikutnya ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat dengan bantuan untuk melakukan uji realitas serta untuk mengembangkan konsep diri. Yang kedua, proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Konsep diri adalah perpaduan antara kemampuan dasar yang diwariskan, kesempatan untuk memainkan berbagai peranan dirinya, dan evaluasi penilaian orang lain terhadap usaha-usaha memainkan dirinya tersebut. Yang ketiga yaitu proses kompromi antara faktor individu dan sosial, antara konsep diri dan realitas adalah permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan. Karena dunia kerja sedemikian kompleks sifatnya dan persyaratan masuk demikian sukarnya, maka kecil kemungkinannya untuk mencoba benar-benar berpartisipasi dalam situasi pekerjaan yang nyata atau realistis.
Yang keempat yaitu ada kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter, kepribadian, dan konsep dirinya. Selain itu, bergantung usaha pada jenis pekerjaan, situasi kerja, dan cara hidup di mana individu bisa memainkan jenis peran, pertumbuhan, dan eksplorasi pengalaman. Kelima, kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Super mengidentifikasi kematangan karir sebagai kelompok karakteristik fisik, psikologis, dan sosial yang merupakan persiapan individu dan kemampuan untuk menghadapi dan menangani masalah perkembangan dan tantangan. Yang keenam yaitu kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Penelitian awal Super membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Super dan rekan kerjanya mencari cara untuk mendefinisikan dan menilai konsep ini. Dari upaya ini muncul inventory perkembangan karir Super. Untuk yang terakhir yaitu tentang tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Hubungan situasi dengan peran individu harus dianggap dalam arti luas. Profesi dan posisi manajerial yang lebih tinggi mungkin memberikan peluang terbesar seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang untuk kepuasan intrinsik yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Tapi banyak individu mendapatkan kepuasan besar dari pekerjaan yang kelihatannya membosankan dan monoton. Yang terakhir yaitu pekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang, sedangkan bagi segolongan orang lagi yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalnya pengisian waktu luang dan kerumah tanggaan. Pada dasarnya, proposisi ini mengatakan bahwa kebanyakan orang dewasa adalah cerminan dari pekerjaan dan peran utama yang dilakukan. Yang selanjutnya ada tentang tahapan perkembangan karir Donald E. Super. Pertama ada tahap pertumbuhan atau growth. Ini dimulai dari 0 sampai 14 tahun. Adanya pertumbuhan fisik dan psikologis pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersama dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan mulai yang tentatif sampai dengan final. Kedua ada tahap eksplorasi, dimulai dari 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang ketiga ada tahap pembentukan atau establishment. Ini dimulai dari 25 sampai 44 tahun. Ini berkaitan dengan pengalaman seorang pada saat mulai bekerja. Pada saat ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Yang keempat ada tahap pemeliharaan atau maintenance. Dimulai dari umur 45 sampai 64 tahun. Tahap ini individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri atau self-concept mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Yang kelima, yang terakhir ada tahap kemunduran atau decline. Ini sekitaran umur di atas 65 tahun. Tahap ini tahap menjelang berhenti bekerja atau pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha, memperhatikan
mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Kelima tahap ini dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan vokasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.